Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda dan tentu saja Bapak Ibu guru di TK atau RA Ar-Rayhan yang berbahagia, yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk membicarakan sebuah permasalahan yang sangat penting dalam hidup kita, yakni tentang anak-anak kita. Sebuah permasalahan yang tidak akan pernah tuntas sampai kapanpun untuk dibicarakan dan dikaji. Dan oleh karenanya lah lahir banyak ilmu-ilmu yang menyertai. Ada ilmu pendidikan, ilmu psikologi, dan seterusnya. Anak-anak kita sesungguhnya adalah guru-guru kita yang luar biasa. Ya, karena ilmu pengetahuan ini maju, berkembang, khususnya dalam dunia pendidikan, karena tingkah pola mereka yang unik dan selalu memberi inspirasi baru, tidak habis-habisnya untuk terus dikaji, diteliti, dan seterusnya. Ayah Bunda sekalian, pagi ini kita akan berbicara khususnya tentang bagaimana mendampingi anak-anak kita di masa pandemi ini. Bukan untuk menggurui tentu saja, karena bagi orang tua tidak ada masa yang habis untuk mendidik mereka. Tanggung jawab orang tua selalu mengiringi perjalanan anak-anak mereka sepanjang usia anak-anak dan sepanjang usia kita. Tidak ada waktu yang dikatakan terlambat bagi kita untuk memulai sebuah pola, sebuah pengasuhan yang lebih baik dan terus lebih baik bagi anak-anak meskipun mereka sudah terus beranjak menuju usia kedewasaan. Ya. Dan tema yang diberikan oleh RA Ar-Rayhan, sebenarnya ini tema umum yang sudah banyak dibicarakan dalam berbagai webinar, seminar online, ya, khususnya untuk forum parenting. Bagaimana kita menyiapkan pembelajaran anak di era pandemi. Temanya kurang lebih kayak begitu ya. Oke, Bu Dwi, saya bisa share materi ya, supaya ayah bunda yang lain bisa mencermati juga. Oke, saya coba share materi saya. Iya. Nah, ini adalah judul yang kemarin telah dikirim ke saya melalui email. Judul yang diminta dari RA Rayhan adalah Pembelajaran Anak Usia Dini di Era Pandemi. Kalau ini kemudian saya silang, bukan karena salah, ya, tapi saya hanya ingin memfokuskan pada sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah, tidak harus menunggu target-target kurikulum pembelajaran yang memang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Bapak Ibu Guru di RA Rayhan. Saya percaya Bu Tari dan semua Ibu Bapak Guru di Ar-Rayhan sudah menyiapkan dengan susah payah sepenuh tenaga dan jiwa mereka, karena bagi kita di usia seperti ini menyiapkan sesuatu yang terkait dengan IT itu tidak sederhana. Berbeda dengan anak-anak kita, ya. Ayah bunda jangan terlalu khawatir. Nanti anakku belajar jarang ketemu gurunya, hanya pakai handphone, nanti malah ketagihan gadgetnya, lawang tidak belajar pakai gadget saja mereka nggak bisa lepas gadget. Itu memang banyak kekhawatiran orang tua semacam itu. Tetapi perlu saya ingatkan diri saya dan kita semua sebagai orang tua, anak-anak memang selalu terlahir pada zamannya. Mereka punya tantangan yang khas, yang itu sangat berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang harus semuanya belajar di rumah, itu pasti jadi masalah. Ya. Jadi sebenarnya pembelajaran daring itu lebih bermasalah bagi orang tua daripada bagi anak-anak.
anak-anak sangat cepat untuk beradaptasi. Jangan khawatirkan mereka, apa bisa anakku mengikuti pembelajaran kalau pembelajarannya lebih banyak berbasis online gitu. Maka mereka memang disiapkan Allah, chip yang ada di otaknya itu untuk siap menghadapi tantangan IT di zamannya. Karena itulah dunia mereka. Maka kita yakin, meskipun nanti RA Royhan ini akan lebih banyak melakukan pembelajaran, tadi katanya Bu Tari itu pembelajarannya yang aman, yang kita pilih, ada 2 pilihan, tetapi akan lebih banyak ke pembelajaran yang berbasis daring, tidak usah dikhawatirkan. Karena insya Allah anak-anak kita akan cepat beradaptasi dan menyesuaikan pola itu. Nah, kalau saya kemudian menuliskan judul baru, Parenting di Masa Pandemi, sebenarnya sesuatu yang sama. Tetapi kalau pembelajaran, fokusnya terutama dilakukan oleh guru. Ya, pendekatan kata yang diambil kalau pembelajaran itu ya upaya yang dilakukan guru agar anak ini siap melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Maka lazimnya meskipun sebenarnya tidak ada pembagian yang pasti bahwa pembelajaran harus di sekolah, tetapi selama ini paradigma pembelajaran memang lebih banyak digunakan untuk pembelajaran di sekolah formal. Sementara kita sebagai orang tua, guru pun menjadi orang tua kan kalau di rumah, maka menjadi penting untuk terus mengasah, meningkatkan kompetensi kita, utamanya pada ilmu-ilmu parenting. Dan sesungguhnya tanggung jawab anak itu di masa pandemi ini dikembalikan secara fitrah, kembali kepada kita sebagai orang tua. Nah, sehingga kalau saya nanti berbicara selama kurang lebih, mudah-mudahan nggak usah terlalu lama, gitu ya, maka saya hanya ingin lebih menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang tua membangun komunikasi bersama anak-anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, karena belajarnya anak itu berbasis bermain ya. Maka ada istilah yang sangat akrab di telinga Bapak Ibu guru kita, belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Nah, apakah itu bisa diterapkan orang tua di rumah? Ini tantangan kita. Kadang-kadang kita itu sabar dengan anaknya orang lain, tidak mudah sabar dengan anak sendiri. Justru tantangan pendidikan yang sesungguhnya di sini, ya. Ketika kita membersamai anak-anak lebih banyak waktu daripada waktu-waktu pada kondisi normal sebelumnya, maka inilah tantangan sesungguhnya bagi para orang tua dan guru-guru ketika mendampingi anak-anaknya di rumah. Oke, mari, meskipun forumnya sudah dibuka sejak dari awal, saya mengingatkan lagi kita menata hati, karena yang namanya parenting itu harus dilakukan dengan niat dan kesadaran. Nah, di sesi ini kita kembali mengawali, meluruskan niat kita, karena kita belajar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sama-sama di dalam hati kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awali setiap hari kita, mari diawali dengan doa dan senyum optimis demi lahirnya generasi-generasi yang lebih baik dari putra-putri kita ke depan, insya Allah. Nah, ayah bunda sekalian, saya ingin memaparkan konsep pendidikan anak-anak yang mestinya mudah-mudahan menjadi orientasi bersama kita. Abdullah Nasihulwan dalam kitab yang sangat populer di Indonesia sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai kitab dan penerbit ya yang cukup beragam dari tahun ke tahun, yang judulnya adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, pendidikan anak dalam Islam. Beliau menekankan bahwa pendidikan ini adalah proses sadar. Jadi kalau kita mendidik tidak punya rencana, tidak ada kesadaran, tidak ada niat, ya, bahwa ini adalah pendampingan kesadaran kita sebagai tanggung jawab langsung dari Allah yang memberi amanah anak-anak, maka ini sebenarnya belum bisa disebut sebagai langkah pendidikan, edukasi, parenting kepada anak-anak secara benar. Ya. Proses sadar integral, artinya seluruh aspek kehidupan anak-anak kita harus kita cermati dalam proses parenting, dalam proses pendidikan, dan berkelanjutan dalam membentuk manusia seutuhnya. Itulah pendidikan menurut konsep Islam, setidaknya menurut sudut pandang Abdullah Nasihulwan. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Rasulullah sering mengingatkan, ya, juga para ulama, yang namanya belajar itu tidak mengenal usia. Sejak masa
kita dalam buayan ibunda, orang tua kita, hingga liang lahat menanti kita. Dan hanya umur, ajal yang bisa menghentikan tanggung jawab kita untuk belajar dan mengasuh anak-anak. Ya. Lalu yang ketiga, pendidikan itu mengembangkan semua aspek. Jadi kita seringkali orang tua, guru itu berlindung pada teori-teori baru yang terkadang sepertinya membuka kesempatan anak berkembang, tetapi justru membatasi. Contoh, misalnya ada teori tentang kecerdasan majemuk, ya, bahwa setiap anak lahir itu sebenarnya Allah sudah memberikan banyak kompetensi, banyak potensi kecerdasan yang sangat beragam dalam satu tubuhnya itu. Jadi kecerdasan itu macam-macam ya, ada kecerdasan logik matematik, anak yang pintar matematika dan ilmu-ilmu sains misalnya. Kemudian ada kecerdasan bahasa, ada anak yang begitu cepat mempelajari bahasa-bahasa asing ya. Kemudian ada kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan natural dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita begini, ketika anak kita tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian kita berdalih bahwa anak kita memang bukan di situ potensinya. Anak saya potensinya itu di motoriknya, ya, kecerdasan motoriknya yang lebih dominan, tapi dia tidak berbakat. Nah, kata tidak berbakat itu menutup peluang anak-anak kita untuk berkembang. Utamanya anak-anak kita yang masih usia PAUD, ya, yang masih berusia PAUD, seperti putra-putri kita yang tahun ini masuk di RA Ar-Rayhan, ini kesempatan yang sangat bagus untuk mengeksplorasi, menjajaki setiap potensi mereka. Maka tugas guru dan orang tua di masa ini sebenarnya bukan memintarkan mereka. Ya, kadang-kadang kita nggak sabar, pengen segera melihat anak-anak kita pintar ini itu. Tugas kita pada fase ini adalah memfasilitasi mereka untuk tumbuh dan lebih optimal di setiap potensi yang mereka miliki. Ya, maka memfasilitasi mereka untuk melakukan banyak kegiatan dan kemudian tidak terlalu banyak memproteksi, melarang anak untuk melakukan ini itu adalah sikap terbaik orang tua dan guru-guru anak-anak di fase PAUD ya, di fase usia dini. Nah, kemudian yang terakhir, pendidikan ini menurut konsep Abdullah Nasihulwan adalah target puncak pendidikan itu bukan semata-mata anak mandiri, sebagaimana konsep-konsep pendidikan karakter di Barat, itu yang penting tumbuh karakter mereka untuk settle menghadapi tantangan zaman. Tetapi yang lebih penting dari itu, dalam konsep kita, orang-orang Islam, maka pendidikan itu puncaknya harus mengantarkan anak-anak kita menjadi seorang hamba Allah yang paripurna. Betapa banyak sekarang anak-anak kita kalau hanya mengikuti konsep pendidikan Barat, mereka berkembang otaknya, skill-nya luar biasa, ya, mereka punya banyak keterampilan, apalagi di era IT ini mereka bisa belajar apapun secara mandiri. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa, anak bisa belajar apapun melalui YouTube. Itu yang menarik. Ya. Maka kalau dasar-dasar yang lebih asasi tidak kita tanamkan di dalam jiwa anak, maka sebenarnya pendidikan itu menjadi haba'an mantsura, menjadi sesuatu yang sia-sia seperti debu yang akan hilang ditiup angin. Ya. Anak pinter tetapi sikapnya kepada orang tua kurang ada adab misalnya, cara mereka berbicara dan seterusnya. Apalagi ketika orang tua sudah menginjak usia tua, usia manula, akan terasa sekali kalau kita hanya menyiapkan anak untuk mengembangkan potensi-potensi yang bersifat kognitif dan skill, ya, motoriknya. Nah, ini kita perlu menyamakan konsep ini, karena banyak parenting itu teori-teori dasar yang digunakan terlalu banyak didominasi oleh pandangan-pandangan teori-teori psikologi Barat. Ya, oke. Nah, saya lanjut sekarang. Ini 3 fokus parenting kita, ayah dan bunda, bapak ibu, guru. Yang pertama adalah menyiapkan keluarga sebagai pondasi pendidikan anak. Bagi ayah bunda yang sekarang memasukkan putra-putrinya di Ar-Rayhan, masih saya sebut sebagai orang tua muda. Orang tua muda belum tentu usianya lebih muda dari saya ya.
tetapi jiwanya kembali muda karena punya tanggung jawab anak usia dini. Saya sebenarnya selalu bergairah dan bersemangat kalau berhadapan dengan anak-anak. Dulu saya cukup lama mengajar di TK juga, ya. Bunda Tari tahu itu ya. Kemudian yang kedua, fokus parenting itu adalah mengetahui tanggung jawab pendidik. Siapa mendidik itu? Ya kita, orang tua dan guru-guru anak-anak itu. Ya, kalau orang tua tidak memahami penuh tanggung jawab sebagai pendidik, maka ini orientasinya selalu menuntut anak-anak. Ya, dan itu membuat anak-anak lelah, stres, yang menyebabkan kemudian kompetensi dan potensi-potensi mereka yang sangat luar biasa dari karunia Allah itu tidak bisa berkembang dengan optimal. Yang ketiga, fokus parenting itu adalah memahami metode dan sarana pendidikan. Nah, kita di masa pandemi corona ini dihadapkan satu tanggung jawab yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bu guru yang dulu tidak pernah mikir syuting, sekarang sibuk syuting gitu ya, paling tidak gitu ya. Orang tua yang dulu pagi menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah, lalu mengantar mereka, begitu sampai di sekolah, semua tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab guru selama di sekolah. Sekarang, orang tua bersama guru terus memantau perkembangan anak-anaknya, karena anak-anak lebih banyak berada di rumah. Ya, maka kalau kita tidak banyak belajar mengikuti perkembangan tentang ilmu-ilmu, metode, sarana, pendidikan yang baik buat anak-anak, kita akan ketinggalan. Ya, kemudian ayah bunda, Kak Adi perlu mengingatkan supaya ini menjadi motivasi kita semua sebagai orang tua, tidak lelah-lelahnya kita mendampingi, mengingatkan, menjaga anak-anak kita, supaya tumbuh menjadi pribadi yang utuh, seperti yang dikatakan Nasih Ulwan sebagai pribadi hamba Allah yang paripurna tadi. Ya, Quran surat At-Tahrim yang sering kita dengar, sering kita baca ini menjadi pengingat dan motivasi kita, ayah bunda, bahwa kita ini tidak boleh menyerah dengan suatu kondisi keadaan seperti apapun tantangan dunia berubah di dalam proses pendampingan dan pendidikan anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nas wal hijarah. Allah ingatkan kita, orang-orang tua yang peduli pada anak-anak dari kalangan orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayah bunda, ayat ini sekali lagi kita tancapkan di dalam dada kita. Kadang-kadang banyak orang tua di era saat ini itu cukup mengenaskan ya dengan perilaku dan tuntutan-tuntutannya. Ini tentu saja bukan yang ada di Ar-Rayhan ya. Banyak kita baca dalam berita-berita yang sudah lewat. Orang tua menuntut gurunya, bahkan menuntut secara hukum, memasukkannya ke dalam sel dan seterusnya, hanya karena sebuah tindakan yang mestinya bisa dikomunikasikan. Ya, ini karena sebenarnya orang tua kurang menyadari bahwa tanggung jawab utama mendidik anak-anaknya, menjaga mereka sampai nanti di akhirat, terhindar dari api neraka, itu adalah tanggung jawab mereka yang utama. Kalau guru-guru dengan berbagai keterbatasannya menghadapi anak-anak kita yang jumlahnya begitu banyak, tentu saja kadang-kadang nih, meskipun kita tidak berharap, khilaf juga dalam kelelahannya, ya itu kadang-kadang khilaf. Maka kerjasama yang baik antara ayah bunda, orang tua dengan guru, dari awal harus dibangun, supaya ada kesamaan langkah dan kesepahaman ketika suatu saat dalam proses pendidikan itu ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Nah, jangan lelah menjadi orang tua, ya, karena anak-anak akan mengekspresikan cermin perilakunya itu sebagaimana apa yang sudah diberikan orang tua. Doa kita kepada Allah supaya dikaruniakan anak soleh, begitu juga doa anak-anak kepada orang tuanya itu bersyarat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni juga dosa-dosa kedua orang ibu bapakku, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil.
Jadi syaratnya kita itu dapat kiriman doa dari anak itu lancar. Itu doa anak itu ada syarat. Apa itu? Sebagaimana kasih sayang orang tuaku itu semenjak aku kecil. Bagaimana kalau orang tuanya menyerahkan pendidikan penuh pada guru-gurunya? Ya, kita tidak ingin kemudian kasih sayang itu kemudian dilimpahkan kepada gurunya semua ya. Tentu saja kita akan berharap kita mengambil peran itu dengan luar biasa. Ayah Bunda, ada satu kisah yang saya baru saja dengar dari seorang sahabat, seorang anak SMA di kota kita di Yogyakarta itu diterima masuk melalui jalur beasiswa. Lalu dipanggillah orang tuanya ke sekolah. Diberitahu bahwa sang anak diterima di sekolah itu melalui jalur beasiswa penuh. Si ayah yang sudah tua dan memiliki pekerjaan sebagai tukang cukur kalau tidak salah saya mendengar kisah itu, kemudian seperti minta waktu untuk berpikir. Bagaimana mungkin saya sebagai orang tua dilepaskan tanggung jawab saya atas anak saya? Saya tidak mau katanya. Dan ini membuat guru-guru di sekolah itu menjadi heran. Banyak orang tua memperjuangkan anaknya dapat beasiswa. Ini si bapak yang kondisi ekonomi keluarganya masih perlu bantuan sebenarnya, tapi mendapat beasiswa, beliau menolak secara halus. Lalu terjadilah negosiasi, saya mau, tetapi jangan penuh. Maka kemudian ada kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah, bapak itu masih diberi kesempatan untuk membayar sebagian dari uang sekolah anaknya. Maka bapak itu berlapang dada, apa yang terjadi? Ayah bunda luar biasa. Anak itu baru saja lulus tahun kemarin dari SMA-nya di Jogja ini, dan memang sangat cerdas luar biasa. Ya. Dia pernah mewakili SMA-nya itu untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika Sains, ya. Dan pada saat penjurian, salah satu juri sangat terkesan dengan dia dan kemudian memberi jalan, menawarkan agar dia selepas dari SMA nanti mendaftar di ITB. Dan itulah yang terjadi. Ya. Begitu lulus, saat ini dia masuk di kampus yang sangat luar biasa menjadi kebanggaan anak-anak Indonesia di ITB Bandung. Nah, ayah bunda, kisah ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa pendidikan itu mestinya menjadi sinergi tanggung jawab bersama orang tua dan para guru-guru di sekolah. Ya, kalau kita dicabut semua tanggung jawab kita, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ketika anak-anak kita itu tidak lagi menaruh hormat pada kita, karena sebenarnya orang tua telah berlepas diri dari tanggung jawab mendidik putra-putrinya. Nah, saya lanjutkan, Ayah Bunda. Ini ada kata-kata yang menarik sekali. Dalam bukunya Nasih Ulwan, beliau mengatakan, sebagaimana kenabian, risalah kenabian adalah masalah penugasan Allah kepada nabi terpilih. Amanah, bukan semata pilihan dan usaha manusia. Nah, ini pengingat juga untuk bunda-bunda guru kita semuanya, bahwa jangan kemudian kita merasa bahwa ini adalah pilihan kita. Memang betul, pendidik itu kalau bukan karena pilihan berat. Tetapi ketika kita sudah menjadi pendidik, baik yang di sekolah maupun di rumah, maka satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, pendidik bukan semata-mata pilihan hidup kita. Bukan semata-mata usaha kita kemudian mendapatkan sertifikasi guru dan seterusnya. Tapi yang lebih penting dari itu, pendidik adalah tugas, amanah langsung dari Allah. Nah, di masa pandemi ini, tentu saja kita lebih terasa orang tua. Penugasan dan amanah dari Allah itu melekat hingga di akhir usia kita, khususnya orang tua kepada anak-anaknya. Kalau guru selesai pada masa murid kita itu sudah lulus, tapi orang tua sepanjang usia, itulah tanggung jawab pendidikan kita. Nah, ayah bunda, baik, waktu saya masih ya, Bu Dwi. Saya lanjutkan sedikit, mungkin ini materi terakhir, setelah ini nanti kita bisa berdiskusi. Ayah bunda tidak usah menunggu sampai selesai pemaparan materi Kak Adi. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat sehingga nanti Bu Dwi bisa membacakannya pada saat sesi tanya jawab. Ya, oke. Lebih jauh terkait bagaimana kita mendampingi anak-anak. Sebenarnya tadi di awal Kak Adi sampaikan
kekhawatiran orang tua yang berlebih ketika mendampingi anak-anak belajar, itu seringkali dalam banyak ilmu-ilmu pendidikan diingatkan sebagai salah satu potensi yang membunuh potensi anak-anak. Jadi, sebagai orang tua, kita harus menaruh kepercayaan penuh bahwa anak-anak kita mampu menghadapi tantangan zamannya. Ya, kita yang menaruh kepercayaan menaruh kekhawatiran berlebih, apalagi kalau kekhawatiran itu terekspresikan dan ditangkap oleh anak, ini sangat berbahaya bagi mereka. Maka hati-hati ayah bunda, ketika di hadapan anak-anak, jangan terlampau sering mengeluhkan perkembangan mereka. Kamu kok belum bisa begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, support dia untuk terus optimal, dampingi dengan pengasuhan dan komunikasi yang baik, dan percayalah, dia akan tumbuh menghadapi tantangan zamannya dengan lebih baik. Maka saya katakan tadi, kekhawatiran berlebih kita kepada anak-anak kita justru seringkali membunuh potensi sejati dari anak-anak kita. Ayah bunda, terkait proses pendampingan itu, Nasih Ulwan menyampaikan ada 5 metode paling berpengaruh dalam pendidikan anak-anak. Ya. Tidak usah terlalu difikirkan, memang penting materi-materi yang nanti akan harus selalu diambil bahan-bahan ke sekolah ya, ke RA, tadi sudah disampaikan semuanya dijelaskan detail oleh Bunda Tari, tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya bukan target kurikulum itu. Target yang lebih baik adalah bagaimana ayah bunda di rumah itu bisa mendampingi anak-anak berproses dengan sepenuh hati, tanpa beban, gembira, libatkan mereka dalam aktivitas keseharian, sebagaimana kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Anak-anak tidak akan pernah tumbuh menjadi makhluk bertanggung jawab kalau dia tidak pernah dikenalkan dengan tanggung jawab kecil sejak di rumah mereka. Ya, sementara bahan-bahan yang disiapkan guru-guru kita di RA Ar-Rayhan sebenarnya itu hanya pendukung saja. Ya, nanti ada sinergi yang baik. Oke, baik. Masuk 5 metode paling berpengaruh menurut Nasih Ulwan. Ini sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Yang pertama adalah tarbiyatul bil qudwah. Mendidik anak-anak dengan teladan, dengan contoh keteladanan. Ini adalah metode awal, metode dasar, metode yang asasi yang harusnya menjadi awal mula dari setiap proses penuh kesadaran dari orang tua pada anak-anaknya. Anak-anak kita tidak akan mendapatkan apapun, meskipun otaknya cerdas, kalau dia tidak ditumbuhkan ruh kesadaran, tanggung jawab, dan seterusnya melalui yang namanya qudwah. Ya, ada yang menyebut uswah, maka Nabi kita disebut uswatun hasanah, teladan terbaik untuk kita semuanya. Ya. Orang tua dalam hal ini adalah role model, contoh teladan terbaik yang bisa dilihat anak-anaknya. Guru hanya berapa jam di sekolah membersamai anak-anak kita. Tapi sejak mereka bangun sampai mereka mau tidur, lebih banyak dengan kita di usianya yang sekarang. Ya. Semakin bertambah usia harus disadari kebersamaan dengan kita semakin berkurang. Tetapi tetap jauh lebih panjang dibandingkan kebersamaan dengan guru-gurunya. Ya, maka kembali, pendidikan dengan teladan ini sekali lagi menjadi dasar dari semua metode yang lain. Kata Nasih Ulwan, bagaimana mungkin anak akan tumbuh menjadi pribadi yang utama sementara orang tuanya penuh dusta? Ya. Kita mengajarkan anak untuk mengerti ini itu, mengerti itu tidak akan merubah karakternya. Tetapi teladanlah. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an, ayah bunda, di dalam surat Asy-Syam, Allah ingatkan, memang anak-anak kita itu sejak lahir sudah mendapatkan karunia, mendapatkan potensi fitrahnya, baik potensi kebaikan maupun potensi-potensi yang buruk. Semuanya sudah diberikan. Mana yang muncul lebih kuat menjadi karakternya tergantung kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Dan manusia itu sudah dianugerahkan potensi jalan fujur, jalan takwa. Nah, anak bisa tumbuh menjadi makhluk-makhluk utama, generasi yang baik, manakala ada teladan yang mendorongnya untuk muncul karakter positifnya.
Ya. Dalam kitabnya, Abdullah Nasir Ilwan juga banyak membahas, anak memang punya potensi kebaikan. Tapi potensi kebaikan itu tidak akan pernah muncul ketika tidak ada pendorong yang kuat. Apa pendorong yang kuat itu? Teladan. Terutama dari kita, orang tua, dan guru-gurunya di sekolah. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang parenting, tentang pendidikan anak, pada dasarnya adalah mendidik pribadi kita sebagai orang tua untuk menyiapkan mereka menjadi generasi terbaik. Karena memang yang pertama harus teladan. Yang kedua, teladan tidak akan cukup merubah anak ketika teladan itu hanya dilakukan sesekali. Maka perlu tahap yang kedua, pendidikan bil adah. Pendidikan yang didesain dalam pola-pola pembiasaan. Ya. Teladan yang kemudian diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita memberi, sini, tak kasih contoh. Ya, anak kemudian mencontoh kita melakukan sesuatu, tapi kemudian orang tua tidak melakukannya lagi, itu belum teladan yang utama. Karena teladan akan menjadi kokoh ketika ada tahap kedua, pembiasaan. Ayo ke masjid bareng sama ayah, anak semangat. Tapi besoknya ayah mulai sibuk dengan aktivitas kerjanya. Ayo ke masjid sana, ayah nggak ke masjid, ayah nanti nyusul. Awalnya nyusul bener, ya. Berikutnya karena kesibukan lebih lagi, kadang-kadang ayah khilaf. Anak didorong melakukan sesuatu, sementara kita menghentikan teladan. Penghentian teladan itu menghentikan tahap kedua dalam metode pembelajaran, metode pendidikan yang berdampak kuat menurut Nasih Ulwan. Yang pertama teladan, yang kedua pembiasaan. Teladan yang diulang menjadi kebiasaan. Kalau sudah dua hal itu, ayah bunda, anak-anak perlu dikuatkan dengan metode pembelajaran pendidikan yang ketiga. Apa itu nasihat? Maka kita diingatkan, janganlah orang tua itu banyak memberi nasihat pada anak-anak sebelum kita lakukan yang pertama dan kedua. Orang tua yang banyak memberi nasihat kepada anaknya, apalagi dengan ekspresi dan cara memberi nasihat yang kurang disukai anak-anak, sementara teladan tidak dilakukan, kemudian pembiasaan kurang dikuatkan, maka teladan itu akan dimuntahkan begitu saja oleh anak. Masuk telinga kanan, keluar melalui telinga kiri. Itu kata orang Jawa, melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Gitu ya. Kenapa? Karena anak tidak melihat ada sesuatu yang layak diikuti dari nasihat kita, karena kita belum melakukan dua tahap yang pertama. Nah, ketika pendidikan sudah dilakukan sampai tahap ketiga, kata Nasih Ulwan, anak masih juga belum sesuai dengan harapan kita, maka pendidikan perlu dikuatkan dengan prinsip atau metode yang keempat. Apa itu? Tarbiyatul bil mulahadhah. Pengawasan, ya, kemudian kontrol, itu mulailah kita lakukan. Anda bisa mengatakan, ayah sudah lakukan. Ya, sejak kecil kamu pun sudah tahu, kamu sudah bersama-sama ayah. Ayah juga sudah berulang-ulang menasihati. Ketika tiga itu sudah dilakukan, anak masih juga belum seperti harapan kita, maka tarbiyah bil mulahadhah ini adalah satu metode penguat, yaitu pendidikan melalui pengawasan dan kontrol. Jadi jangan orang tua terlalu banyak ngontrol anak. Anak pulang main ditanya ini itu. Oh, seperti satpam gitu ya. Dari mana? Main sama siapa? Kok sampai sore? Terlalu banyak hal-hal yang membuat anak kemudian disudutkan ya pada kondisi perasaan bersalah. Dan orang tua yang mendidik mengedepankan perasaan bersalah anak, ini akan meninggalkan racun-racun dalam proses parenting pada anak-anak dan traumanya bisa seumur hidup anak. Nah, dan yang terakhir ayah bunda, Nasih Ulwan tetap membolehkan dan merasa perlu orang tua, guru, sesekali menggunakan pendekatan atau metode tarbiyah yang disebut tarbiyatul bil ukubah, dengan hukuman, dengan sanksi. Tentu saja bagi anak-anak kita yang masih sangat kecil, masih belia, di usia dini, hukuman harus bijak. Hukuman tidak boleh menyakiti, ya. Ada orang tua yang menghukum anaknya sampai kelewatan hanya karena anaknya misalnya mandi di sungai, dipukuli pantatnya pakai
rotan misalnya, itu terlalu berlebihan. Ya. Tahap-tahap kita memberikan hukuman kepada anak harus dipahami. Dan hukuman hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang sangat urgen, yang sangat penting. Dan bila orang tua sudah melakukan proses pendidikan kepada anaknya. Orang tua berusaha meneladankan, orang tua kemudian membiasakan, orang tua kemudian yang ketiga memberikan nasihat-nasihat kebaikan, dan yang keempat orang tua kemudian menjaga anaknya, mengontrol anaknya, ya, dan memberikan pendampingan yang ketat, hukuman boleh dilakukan. Tapi hanya pada hal-hal yang sangat penting. Sebagaimana Rasul perintahkan setiap kita pribadi orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita melakukan sholat di usia 7 tahun. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat ketika usianya sudah menginjak 7 tahun. Dan jika hingga usia 10 tahun, ia belum juga melakukannya, maka pukullah ia. Ya. Memukul anak, menghukum anak harus difahami. Satu hadis itu menekankan boleh memukul anak hanya dalam konteks sesuatu yang penting. Apa itu? Sholat. Rasul seolah mengingatkan kita, ya Bunda, sholat itu sesuatu yang paling penting, sangat penting. Maka jangan pernah diabaikan. Nah, kalau anak mengabaikannya, orang tua boleh memukul. Tapi syaratnya, orang tua sudah mengajarkannya, meneladankan, membiasakan selama 3 tahun. Kalau kita nggak pernah meneladankan anak sholat, mengajarkan bacaannya, mengecek bagaimana gerakan-gerakannya selama 3 tahun, lalu tiba-tiba kita memukul anak karena anak kita tidak sholat, tentu itu tidak bisa dibenarkan juga. Ayah dan Bunda, Kak Adi berharap setelah ini kita akan lebih banyak berdiskusi, ngobrol santai, boleh curhat dari ke hati ke hati gitu ya. Kita akan, karena Kak Adi juga masih punya anak-anak yang kecil ya, yang masih harus terus didampingi. Ya, yang kecil barusan lulus SD sih, tapi masih terhitung kecil ya. Sekarang barusan masuk ke pesantrennya. Oke, Bu Dwi, ayah bunda yang lain, itu mungkin untuk stimulan awal kita dalam mendiskusikan materi ini. Setelah ini saya serahkan kembali kepada Bu Dwi untuk membuka forum tanya jawab. Dan kalau sudah ada pertanyaan yang ada di chat, mungkin bisa langsung kita dahulukan ya. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, orang tua, untuk tetap istiqomah mendampingi anak-anak kita, mengantarkannya menjadi pribadi yang soleh, solihah, dan selalu menjadi qurrata a'yun bagi kita, dan menjadi pendamping kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Adi Itana yang sudah menyampaikan materi parenting kita, yaitu tentang bukan pembelajaran ya tadi, tapi parenting ya. di era pandemi. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Baik, oh ini sudah ada chat Pak, apa Kak Adi Istana? Ya, silakan dibacakan Bu Dwi. Baik. Bagaimana cara menyiapkan atau pembelajaran dengan online menggunakan gadget atau HP agar gadget lebih bermanfaat daripada game. Biasanya kan anak lebih tertarik dengan game daripada metode pembelajaran yang Bu Guru sampaikan seperti itu. Ya, bisa langsung dijawab Pak Adi. Baik. Saya mau mengajak kita mengenang masa kecil dulu sebelum menjawab itu ya. Ayah bunda, waktu kita kecil, kira-kira kita lebih suka, lebih betah bermain dengan teman-teman atau disuruh mencermati tugas-tugas belajar kita di sekolah? Ini pertanyaan sepele nih. Kira-kira kita lebih suka berlama-lama, betah, bermain dengan teman-teman kita di sungai, di sawah, main layangan, atau yang putri mungkin main sonda-manda, dan seterusnya. Waktu itu ya, dibandingkan kita harus mencermati PR-PR kita, tugas-tugas kita di sekolah. Kira-kira lebih betah mana?
Begitu juga, Main. ya, lebih betah mana kita di depan televisi atau di depan buku? Iya, lebih tertarik televisi. Nah, anak-anak kita tantangannya berubah. Kalau dulu kita betahnya di TV, anak saya itu sudah hampir tidak pernah nonton TV. Tapi yang dipegang setiap hari apa? Gadgetnya. Kegiatan aktivitas bermain anak-anak itu sesungguhnya adalah potensi belajar tertinggi mereka. Harus dipahami. Ketika saya belajar dari TK, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kuliah bertahun-tahun, itu sebenarnya materi yang saya gunakan dalam kehidupan saya, ilmu yang saya gunakan betul-betul dalam kehidupan saya sangat sedikit. Dan justru lebih banyak aplikasinya itu yang kita dapatkan saat kita beraktivitas di luar, bermain dan seterusnya. Nah, begitulah. Kita sering terlalu, tadi saya katakan, jangan terlalu khawatirkan anak-anak kita. Apalagi kekhawatiran kita itu depan dia, lalu kita ungkapkan secara verbal. Kamu itu nge-game terus. Ayo belajar. Bagi anak-anak, kalau kita bisa mengarahkannya, nge-game itu adalah bagian dia bermain dan belajar. Contoh kecil ayah bunda, anak saya yang nomor 4, yang tahun ini lulus SD itu ya, yang ragil ya, itu hobinya mencermati game dan YouTube luar biasa. Tapi saya tidak perlu khawatir. Yang perlu dilakukan orang tua adalah memanage waktunya. Satu. Jadi anak tahu tidak setiap saat dia boleh bermain game. Tapi ada waktu-waktu yang boleh. Saya punya 2 waktu di mana anak-anak saya itu boleh nge-game. Boleh membuka YouTube sepuas-puasnya. Tidak saya batasi, malah di rumah saya pasang WiFi. Dan ternyata saya mendapatkan manfaat. Apa itu? Anak saya yang kecil itu belajar bahasanya luar biasa. Dia bahasa Inggrisnya fasih sekali dari sejak SD ya, dari sejak kecil ya. Saya agak lupa mendeteksinya, mungkin dia sudah dapat apresiasi dari guru-gurunya. Mas Nabil ini subhanallah pronunciation-nya, bahasa Inggrisnya itu fasih sekali. Itu. Dari mana dia belajar? Apakah dari gurunya? Tidak. Apakah dari ayah bundanya? Enggak. Dia belajar betul-betul ketika dia bermain game itu. Saat dia membuka konten-konten di YouTube itu. Ya. Saya hanya memberi tantangan, boleh main game tapi tidak boleh yang berbahasa Indonesia. Dia bisa belajar banyak hal dari situ. Begitu juga anak-anak kita yang lain, putra-putri Bapak Ibu, tidak perlu dikhawatirkan. Game itu kehidupan mereka sekarang. Yang perlu disiapkan orang tua adalah, tadi Kak Adi juga sampaikan, betapa pentingnya orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anaknya. Kalau saya, sejak anak-anak kecil itu kita punya waktu untuk selalu berdiskusi membuat aturan keluarga. Itu waktunya adalah maghrib sampai isya. Jadi sepulang kita jamaah maghrib dari masjid, kita kumpul di musola keluarga, tadarus. Ya, kemudian kita membicarakan hal-hal terkait tentang rencana program-program yang bisa kita lakukan bareng dan membuat aturan. Salah satunya, contoh kecil, waktu itu kita punya kesepakatan aturan nonton TV. Kami memberi kesempatan anak-anak waktu kecil itu nonton TV itu di akhir pekan, hari Sabtu dan hari Ahad. Ternyata anak-anak bisa diajak ngobrol. Nah, kita seringkali menganggap itu anaknya Kak Adi, anak saya beda. Semua anak bisa diajak ngobrol. Hanya bagaimana kita memulainya. Itu kita butuh komitmen. Tadi ya, kalau menurut istilah Nasih Ulwan itu, setelah ada teladan, tidak cukup, harus dikuatkan dengan pembiasaan. Pola itu menjadi pembiasaan ketika kita lakukan sesuatu yang rutin. Ya, memang setiap hari. Kita punya kebiasaan bangun pagi itu kan tidak bisa disebut orang punya kebiasaan bangun pagi kalau hanya seminggu sekali dia bangun pagi kan, tetap harus dijaga. Maka menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita, seringkali orang tua pertanyaannya itu bagaimana kita itu membatasi anak, mengatur. Membatasi itu adalah kesepakatan kita. Buat kesepakatan dengan anak-anak, kira-kira jam-jam berapa boleh main game, dan waktunya berapa lama maksimal main game itu. Selebihnya, nah kalau anak saya itu ingat, saya masih ingat sama mereka masih kecil ya, kalau sekarang kan sudah besar-besar.
setengah jam mereka main game, mereka tahu itu batas main game. Mereka kemudian keluar, entah main apa sama temannya. Kalau waktu durasi bermainnya masih diizinkan, pas dia pulang, sesekali pegang gadget karena waktunya masih boleh. Silakan, tetapi jangan terus-menerus lebih dari setengah jam. Itu contoh-contoh kita membuat aturan bersama dengan anak-anak kita. Intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita. Nah, tadi juga sekaligus ini yang barusan disampaikan oleh Bu Dwi tadi ya, mengingatkan tema kita, saya belokkan sedikit dari pembelajaran menjadi parenting. Karena pembelajaran itu yang saya khawatirkan, itu orang tua nanti terkesan menunggu materi-materi, target-target dari sekolah. Itu ya tidak terlalu kita harapkan. Itu penting menjadi pendamping aktivitas anak. Tapi yang lebih penting, semasa parenting di rumah adalah bagaimana orang tua membangun komunikasi yang lebih positif dengan anak-anaknya. Anak-anak beraktivitas bareng dengan orang tuanya dengan bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Begitu ya, Bu Dwi ya, dan Ayah. Baik, ya Kak Adi. Terima kasih sekali jawaban yang pertanyaan yang sebelumnya. Ini ada masih beberapa pertanyaan lagi nih Kak Adi. Silakan, Bu Dwi. Yang disampaikan oleh Bunda Senandung Neora. Begini pertanyaannya. Sepemahaman saya tadi disampaikan oleh Kak Adi bahwa anak memang membawa kecerdasan dominannya masing-masing. Ada yang dominan di kecerdasan motorik, numerik, dan seterusnya. Sebagai orang tua yang masih minim pengalaman dalam dunia parenting, kadang kita kurang peka terhadap arah perkembangan anak. Nah, pertanyaannya, menurut Kak Adi, sikap atau pengondisian yang seperti apa yang tepat bagi kita sebagai orang tua agar anak-anak bisa mengeksplorasi potensinya secara optimal? Ya. Oke, baik. Bunda Senandung siapa tadi? Namanya Neora. Senandung Neora ya. Luar biasa. Nama anak-anak kita itu sekarang indah-indah sekali ya. Kok dulu nama saya nggak begitu ya? Baik, ini sesuatu yang menarik. Ayah Bunda, kita orang tua itu memang lebih lama bersama anak-anak dibandingkan guru-gurunya. Tetapi dari pengalaman saya, guru-guru itu biasanya lebih cermat mengamati anak-anak kita. Maka menjadi penting ada kesempatan-kesempatan yang selalu kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan guru kelas, guru yang mendampingi anak-anak kita. Nah, ada misalnya orang tua yang punya strategi begini. Beberapa orang tua sampai, ini tidak harus diikuti ya, tidak. Saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman teman-teman saya. Ada itu sampai karena dia ingin selalu berkomunikasi dengan gurunya, bukan untuk menekan guru ya, tetapi untuk selalu berkonsultasi perkembangan anaknya, bagaimana sih anak saya sebenarnya potensi yang utama di mana dan seterusnya. Beliau itu sampai setiap bulan mengirim pulsa kepada gurunya supaya malam hari itu punya kesempatan mendiskusikan putranya. Nah, masukan-masukan dari guru ternyata ini seringkali lebih cermat. Saya katakan kita lebih lama dengan anak-anak kita. Saya pun beberapa kali mendapat masukan dari guru, Kak Adi, D ini ya menceritakan anak-anak saya karena anak-anak saya semuanya empat-empatnya di satu sekolah, jadi guru-gurunya sampai hafal begitu. Itu D ini itu kok respon terhadap ininya itu cepat. Nah, sementara yang Mas ini dia itu bagusnya di sini. Masukan-masukan dari guru itu sangat berarti. Ya. Maka sekali lagi, orang tua setidaknya kalau tidak harus yang pulsa tadi ya, nanti guru-guru RA Ar-Rayhan terus pulsanya jadi penuh semua, bukan itu ya. Tapi manfaatkan setiap momentum ketemu guru. Misalnya, saya itu kalau mengantar anak ya ke sekolahnya itu, biasanya kan selalu ada guru piket tuh yang menyambut anak-anak kita, iya kan? Turunlah orang tua. Etika orang tua itu disimpan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Turunlah ketika kita menurunkan anak-anak kita dan bersapalah, bertegur sapa dengan guru. Kalau kita tidak buru-buru, sesekali luangkan waktu untuk sekedar bertanya. Bagaimana anak kita? Itu waktu yang sangat bagus kita manfaatkan. Ya. Nah, termasuk ada bagusnya kalau di Ar-Rayhan itu kan ada kurikulum parenting untuk orang tua. Ini bagus disertai semacam semacam daftar aktivitas yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi anak-anak pada beragam kecerdasan.
Karena begini, belum tentu anak yang suka menggambar, dia punya kompetensi pada bidang itu. Sementara dia sebenarnya punya bakat pada bidang lain, tapi tidak mendapatkan stimulan. Di rumah adanya kertas, maka dia menggambar. Ini sering terjadi. Ada anak yang suka menyanyi, belum tentu dia punya bakat menyanyi. Bakatnya bisa jadi olahraga. Kenapa? Karena olahraganya, sen itunya tidak mendapatkan penyaluran. Sementara di rumahnya orang tuanya suka muter lagu-lagu, maka jadilah anak jadi suka. Maka hati-hati. Di usia dini sampai usia SD, maka beberapa pakar itu sampai menekankan begini, tidak disarankan terlalu buru-buru ayah bunda mengikutkan anak-anak kita di usia dini untuk tes bakat. Karena bakat anak di usia itu masih akan sangat berubah-ubah. Minatnya masih sangat berubah-ubah. Tapi bolehlah kita menjadi pemandu kita untuk mendampingi anak-anak, anak-anak kita ikutkan tes bakat, itu ketika di usia-usia awal remaja, SMP, di mana sebenarnya dia sudah memiliki kecenderungan yang lebih kokoh. Tapi kalau PAUD sampai SD, beberapa pakar tidak menyarankan kita orang tua untuk mengikutkan anak kita tes bakat. Ya. Jadi komunikasi dengan guru, lalu upayakan kita memberi fasilitas. Tidak harus mahal. Ayah bunda misalnya, saya ingat anak saya yang pertama, Mbak Nada yang sekarang di UGM, dulu waktu kecil sampai usia 2-3 tahun, hobinya menggambar luar biasa. Hobi beda dengan bakat. Ya, kenapa hobinya kuat? Karena saya dulu suka melukis. Dia selalu melihat, lalu saya sediakan kertas-kertas bekas yang sering saya mungkin bekas kegiatan saya di kantor, saya bawa pulang yang sudah ada coretan-coretannya itu, saya tumpuk di satu sudut di rumah saya. Anak boleh mengambilnya sewaktu-waktu, saya sediakan spidol di situ, dia coret-coret. Bahkan saya sediakan kanvas ukuran 2 meter, dia sudah terbiasa melukis pakai kuas besar itu, badannya kotor penuh cat, biarin aja. Nanti kalau kanvasnya sudah penuh, saya foto, saya tutup lagi pakai cat putih, pakai cat tembok putih, dia bisa gambar lagi sepuasnya, dan seterusnya. Nah, di situ bukan berarti dia punya bakat hebat gambar. Nyatanya sekarang ketika dia kuliah, dia nggak punya bakat gambar sama sekali. Tapi dia senang gambar di usia itu karena orang tuanya memfasilitasi. Maka hati-hati, fasilitasi semua. Bagaimana orang tua bisa memfasilitasi kecerdasan majemuk yang beragam tadi? Nah, komunikasi dengan guru. Kalau saran saya tadi, Ar-Royhan membuat semacam daftar aktivitas yang bisa menstimulasi berbagai macam kecerdasan yang berbeda-beda dalam diri anak-anak kita. Itu mungkin Bu Dwi ya, terkait kecerdasan majemuk ya. Baik Kak Adi. Iya, mungkin karena ada banyak pertanyaan, langsung saja ya Kak Adi ya. Ya, terus saja. Baik, dari pertanyaan dari Bunda Sakila Wulan Pradipta. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana merubah mental anak agar Ananda tidak memiliki sikap apabila mengerjakan sesuatu hanya karena akan diberikan sesuatu oleh ayah bunda, misalnya es krim atau mungkin nanti mainan dan sebagainya. Jadi mungkin kesulitannya ketika meminta untuk membereskan mainan, misalnya nanti harus ada iming-iming, ya iming-iming apa, entah nanti boleh pinjam HP kalau sudah membereskan misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana merubahnya seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman ke anak bahwa orang tua itu juga sebagai seorang guru atau pendidik di rumah. Karena anak akan patuh terhadap bapak ibu guru, tetapi kurang patuh terhadap kedua orang tuanya ketika di rumah. Mungkin seperti itu. Ya, 2 pertanyaan Kak Adi. Anak kurang patuh pada orang tua, lebih patuh pada guru itu fenomena lama ya. Fenomena lama. Tetapi saya tidak temukan pada beberapa anak saya. Anak saya itu malah kalau gurunya melakukan sesuatu sering lapor ke saya. Dan dia sangat kritis pada guru-gurunya. Ya. Sampai sempat waktu di SD, contoh kecil itu, dia mengkritik langsung gurunya. Bu guru itu cuma pintar ngomong aja. Dan anak saya yang satu itu, dia lebih percaya semuanya pada saya. Nah, bagaimana orang tua dan guru itu, siapa yang lebih dipercaya, siapa yang lebih, istilah Ki Hajar Dewantara itu kalau orang Jawa mengenal guru itu kan sosok yang digugu dan ditiru. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dipercaya anak,
dan diikuti sebagai teladan, itu tergantung. Anak lebih percaya pada gurunya karena selama ini yang dia lihat dari gurunya itu adalah aktivitas formal pembelajaran. Lebih banyak saya katakan itu, tidak selalu formal. Formal pembelajaran di mana yang tampak di mata anak itu adalah kesan-kesan indah bersama guru. Guru berbagi ilmu, guru bercerita, guru. Sementara setiap hari anak itu melihat kekurangan orang tuanya. Nah, sehingga ini sangat mempengaruhi anak. Kalau anak itu kemudian punya kesan sangat baik pada gurunya, itu sesuatu yang sangat wajar ya. Guru tidak usah terlalu berbesar hati juga itu ya, saya lebih enggak. Tapi orang tua juga jangan berkecil hati. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang dipercaya dan lebih digugu anak-anak. Nah, kalau tergantung tadi pertanyaannya supaya anak tidak selalu menuntut kalau disuruh-suruh itu orientasinya karena hadiah dan seterusnya. Iya. Ini karena memang pembiasaan yang sadar atau tidak sadar kita lakukan dari anak-anak kecil. Apakah salah? Tidak selalu salah. Ya, kita baca dalam banyak peri kehidupan tokoh-tokoh hebat itu orang tuanya rata-rata juga memberikan semacam reward kepada anak-anaknya di usia dini. Misalnya ya, siapa yang bisa bangun pagi, sholat subuh di masjid, nah, dapat 5.000. Wah. Kalau anaknya 10 itu lumayan ya. Setiap hari orang tuanya, kalau anaknya sholat di masjid semua, keluar 50.000 tiap pagi. Tetapi kalau itu menjadi kesepakatan di awal, ini tidak perlu dirisaukan. Saya pernah memberlakukan hal seperti itu juga pada anak-anak saya. Nah, tapi tidak boleh itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Ditekankan bagaimana? Tadi, Nasi Ulwan itu menyampaikan metode tadi berurutan. Jangan memberi nasihat sebelum Anda memberi teladan dan membiasakannya. Jangan terlalu protek, jangan terlalu harus mengawasi anak dengan ketat ketika kita belum bisa melakukan 3 hal yang sebelumnya dan seterusnya. Sementara konsep-konsep parenting barat yang selama ini kadang-kadang lebih gencar kita terima, ada konsep pendidikan itu yang menggunakan prinsip reward and punishment. Ya, anak itu termotivasi kalau ada sesuatu yang itu membuat dia bersemangat, hadiah lah gitu. Nah, hadiah itu coba kita alihkan dalam bentuk kegembiraan, bukan dalam bentuk barang. Maka kalau orientasinya dialihkan ke dalam bentuk kegiatan, ini menuntut orang tua melakukan yang pertama, kedua, teladan, pembiasaan, dan seterusnya. Contoh nih, anak disuruh masak. Ya, Bu Dwi dulu suka masak nggak ya waktu kecil ya? Kalau suka, itu nggak usah disuruh-suruh, seneng. Ya. Nah, untuk membangun, iya, kalau suka, nggak usah disuruh-suruh, seneng. Nah, untuk membangun suka itu butuh pengorbanan orang tua. Jadi kalau anak asik main game, nge-game terus, hey, cuci piring, pasti itu membuat mereka marah kadang-kadang. Ya. Nah, komunikasi panjang ini butuh pengorbanan pendidikan yang perlu kita lakukan secara bertahap. Ya. Nah, maka sebenarnya memberi reward boleh, tetapi tidak boleh itu menjadi penekanan. Bangunlah suasana bahagia dia melakukan tanggung jawabnya itu dengan cara apa? Orang tua jangan duduk ketika anak melakukan perintah kita. Ya, dari awal kita meneladankan, kita membiasakan, kita juga terlibat bersama mereka. Ibu saya itu sering mengajak saya masak ketika saya masih kecil, ya, membantu bikin kue, ya, mengaduk telur dengan tepung, sambil beliau melakukan, beliau sambil bersenandung, bernyanyi-nyanyi, saya melakukannya juga senang. Sehingga itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Coba, kalau kita tidak pernah menghadirkan sebuah aktivitas bersama yang itu dinikmati anak-anak, lalu kita memerintahkan sesuatu, anak-anak meninggalkan kesenangannya dan melakukan perintah kita, itu beban luar biasa. Ini yang sering terjadi. Jadi sekali lagi, tidak ada kesalahan sebenarnya dengan penggunaan prinsip reward and punishment, memberi hadiah anak, ngiming-imingi, tapi jangan terus-terusan. Ya, ketika anak sudah opo-opo harus berhitung, ketika disuruh, nanti aku dikasih apa? Nah, ini ada sesuatu yang harus kita rubah. Buat kegiatan-kegiatan di rumah, masa pandemi ini masa yang paling bagus bagi kita ya, mengingatkan kita untuk berkegiatan bersama anak, bercengkerama lebih banyak. Kalau saya ingat Dr. Arif Rahman itu mengingatkan salah satu yang kurang dari orang tua itu apa kata Dr. Arif Rahman?
Salah satu yang kurang dari orang tua, kata beliau, adalah kita kurang ngobrol dengan anak-anak kita. Ngobrol bukan sekedar ngobrol. Ngobrol santai seolah-olah nggak ada tujuan, tapi sebenarnya orang tua punya hidden agenda, punya hidden kurikulum untuk menanamkan prinsip-prinsip yang ada dalam keluarga. Ya. Kalau Iya. anak-anak melakukan kesalahan, jangan langsung ditegur. Suatu saat kita bercerita, pada saat kita ngobrol santai, kita ingatkan, dan seterusnya. Pada saat hatinya gembira, diingatkan, itu lebih ringan. Maka Rasul mengingatkan misalnya ada 3 waktu yang sangat efektif orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya. Ini orang tua penting ini tahu. Pertama, waktu yang efektif, kata Rasul, orang tua memberi nasihat pada anaknya adalah pada saat makan bersama. Maka kalau di keluarga kita, keluarga muslim kok tidak ada tradisi makan bersama, itu ada yang salah tuh. Yang kedua, waktu terbaik kata Rasul, orang tua memberi nasihat pada anaknya adalah ketika dalam perjalanan. Anak-anak diajak rekreasi atau menuju ke rumah eyangnya atau kemana, dalam perjalanan ketika mereka bergembira itu, orang tua berbagi nasihat. Insya Allah masuk. Yang ketiga, waktu terbaik orang tua memberi nasihat pada anaknya adalah pada saat anaknya sakit, orang tua memberikan perhatian penuh, ya, mengurus semuanya, anak merasa kasih sayang orang tua tertumpah penuh pada dirinya, kasih nasihat dengan pelan-pelan. Tetapi prinsip itu sebenarnya ada sesuatu yang lebih asasi lagi dari ketiganya. Apa itu? Bukan momentum itu secara momentum fisiknya ya, pas sakit, pas dalam perjalanan, bukan itu. Tetapi ketiganya itu harus disadari pada saat anak gembira. Kenapa Rasul menyebut gembira, menyebut makan? Karena dulu tradisi makan bersama itu selalu hadir dalam suasana gembira. Kenapa Rasul menyebut saat bepergian? Anak itu suka diajak bepergian. Kenapa ketika anak sakit, anak merasa orang tua ternyata sangat sayang padaku. Jadi intinya memberi nasihat yang tepat itu sebenarnya meskipun Rasul menyebut momentum ada 3 hal itu, tetapi yang lebih penting adalah momentum itu semuanya harus didasari pada kasih sayang dan perasaan gembiranya anak mendengar. Oke, mungkin itu pasti tidak puas ya, mudah-mudahan tidak puas sehingga akan kita menjadi pribadi orang tua yang terus belajar ya. Baik, Lanjut baik. lagi ya. Baik, luar biasa Kak Adi, ilmunya yang disampaikan ya, yang intinya anak-anak itu gembira, akan mudah untuk menyampaikan nasihat-nasihat ya Kak Ayah. Baik, 2 pertanyaan Kak Adi dari Bunda M. Zihan Aulia. Jika seorang ayah merasa sedih jika ajakannya atau perintahnya, terutama untuk sholat berjamaah di rumah, itu tidak didengarkan. Kemudian dia bilang ke anaknya perihal itu, sedih karena ada ajakannya tidak dilaksanakan seperti itu. Boleh tidak diungkapkan demikian ke anak? Atau bagaimana cara yang bijak agar anak itu merasa bahwa sholat itu sebagai kebutuhan pribadinya? Ya. Itu Kak Adi, pertanyaan selanjutnya. Saya ada ilustrasi sebelum ke sholat ya. Suatu saat kami melakukan studi banding ke Bandung di sebuah sekolah. Kepala sekolahnya bercerita salah satu guru muda di sana itu di siang hari pada saat proses pembelajaran, guru itu berjalan mengelilingi area sekolah membawa tas kresek. Apa yang dilakukan guru muda itu? Mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Sang kepala sekolah merasa tertarik, didekatinya guru lalu ditanya, "Bapak sedang melakukan apa nih?" Sambil santai gitu. Sang guru muda itu menjawab, "Saya sedang memberi teladan kepada murid-murid kita." Ini jawaban yang kayaknya, ini nggak ada anak-anak yang melihat Bapak. Teladan seperti apa yang dimaksud gitu. Nah, seringkali kita menganggap yang namanya teladan itu sesuatu yang kita lakukan di depan anak-anak. Padahal teladan yang paling kuat justru adalah yang menjadi karakter kita, terus kita jaga, dan kita berharap Allah menjadikan itu karakter bagi anak-anak kita. Perilaku guru secara sederhana mengambil sampah tadi itu luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan ayah yang gundah gulana karena anandanya susah diajak sholat jamaah. Pertama, sholat jamaah bagi anak-anak laki-laki kita, dari awal harus kita contohkan dan kita tekankan di masjid.
bukan di rumah. Ya. Ini maksud saya paham nih. Sesekali kita butuh sholat jamaah di rumah, ya. Tapi kita tekankan kecintaan anak itu pada masjid, khususnya anak laki-laki. Sholat jamaah harus di masjid. Ya. Lalu ketika anak tidak melakukannya juga, pertama orang tua perlu introspeksi. Apakah pola yang saya lakukan di dalam pendampingan pada tahap pertama keteladanan itu belum cukup? Apa saya sudah menjaga sholat jamaah saya? Ya. Yang kedua, apakah saya sudah membiasakan? Kadang-kadang orang tua berdalih kasihan kepada anak, saat-saat tertentu kita mentoleransi anak-anak untuk tidak melakukan apa yang sudah ingin kita biasakan pada anak-anak. Contoh, kita ingin anak-anak kita aktif jamaah nih, tapi karena suatu saat si kakak itu lagi ujian. Oke, ini kakak lagi ini nak, kita mentoleransi itu dan menyampaikan kepada adik-adiknya. Kakak nanti boleh sholat sendiri. Nah, ini sesuatu yang merusak kesepakatan, karena di mata anak-anak itu kita satu, bertindak tidak adil, pilih kasih. Yang kedua, ternyata kesepakatan itu boleh dilanggar. Maka teladan dan pembiasaan itu memang tidak mudah, karena itu menjaga teladan tetap berjalan. Saya dan istri misalnya, dalam keadaan yang sulit, ya, kita rasakan bertahun-tahun sejak anak-anak masih belum lahir, dan kita ingin menjaga, membiasakan mereka untuk habis maghrib dan habis subuh itu harus tadarus di rumah. Harus, dalam keadaan apapun. Tantangannya berat, tapi karena ini menjadi komitmen kita, teladan kita ingin tanamkan, lalu yang kedua, tidak cukup teladan. Teladan itu tidak akan memberi pengaruh selama kita tidak menjaga itu menjadi kebiasaan. Supaya jadi kebiasaan, tadi berulang-ulang saya sampaikan, supaya jadi kebiasaan harus dijaga menjadi sesuatu yang diulang-ulang. Polanya itu harus betul-betul sampai jadi dalam diri anak. Ya. Maka ayah tidak perlu bersedih. Yuk, kita ingatkan lagi anak-anak kita, karena mengingatkan anak itu bagian dari tanggung jawab dan pahala buat orang tua. Jangan karena kita sedih, lalu kita menghentikan nasihat kita. Nah, yang jadi masalah, tadi ada pertanyaan selanjutnya ya, Bu Dwi. Boleh kita mengungkapkan rasa sedih kita itu enggak? Tergantung. Kalau kita mengungkapkan kesedihan kita karena anak tidak sholat jamaah itu untuk menghukum dia, mohon maaf, tolong dicermati. Kalau kita mengungkapkan, ayah sedih sekali karena kamu nggak sholat jamaah, apalagi dibumbui macam-macam. Mengungkapkan perasaan sedih untuk menghukum anak kita sehingga tumbuh rasa bersalah. Nah, dalam dunia parenting, mendidik anak-anak dengan perasaan bersalah, mengedepankan itu masuk kategori toxic parenting. Pendampingan pola asuh yang meninggalkan racun dan itu traumanya bisa seumur hidup. Itu efeknya bisa kurang bagus. Tapi kalau sesekali kita mengungkapkan perasaan sedih untuk pembelajaran emosi supaya anak itu mengerti juga perasaan orang tua, bahwa orang tua sesekali kalau marah sampaikan bahwa kita marah. Kalau sedih sampaikan kita sedih. Tetapi tujuannya, dan itu akan terekspresikan kalau kita terus-menerus menekankan dengan tambahan-tambahan yang berlebihan sehingga anak semakin merasa bersalah, nah itu tujuannya sudah melenceng tuh. Tujuannya sudah melenceng. Mendidik dengan rasa bersalah, efeknya tidak akan positif. Ya. Tapi sekedar mengenalkan, ayah itu sedih sekali kalau kalian itu tidak menjaga sholat. Karena sholat itu sebenarnya untuk kalian sendiri, anak-anak. Lalu, ada hal lain misalnya begini, orang tua berbagi. Ayah ketika tidak berkenan pada anak, jangan sering-sering mengungkapkan secara langsung. Ayah itu sendiri, maksud saya begini, kalau ayah tidak menyukai suatu kondisi, bagusnya yang menyampaikan bunda. Begitu juga begini, ada kalanya bunda itu karena lelah, tidak sabar, lalu menghukum anak dalam tanda kutip dengan perasaan bersalah tadi, ketika anaknya nakal, sini nak. Kamu dulu sejak kecil sudah membuat bunda ini sakit. Waktu kamu melahirkan itu bunda sakit sekali. Wah, anak semakin gitu kan. Ada bunda-bunda tertentu begitu itu. Ya. Bunda itu perjuangan maut, nak. Melahirkan kamu itu bunda di gerbang kematian. Bunda sudah, itu berlebihan. Yang menyampaikan itu lebih bijak ayah. Dalam suasana yang rileks,
saat yang tepat, ceritakan. Sang ayah sesekali harus ceritakan betapa bunda itu luar biasa. Sejak proses mengandung, melahirkan, mendampingi kita, dan seterusnya. Begitu juga hal-hal yang dirasakan ayah ingin dibentuk pada anak-anaknya, dan kok tadi kayak ayahanda dari Mas Enzihan Aulia tadi ya, bagaimana kita mau curhat ini pada anak kita, boleh enggak? Nah, itu kerjasama lah. Nah, salah satu hal terbaik, kata Nasihul Wan, di dalam mendidik anak-anak itu adalah terbangunnya kerjasama orang tua di dalam mendidik. Dan salah satu yang merusak anak dan sering memicu anak-anak nakal. Nah, beliau secara khusus hal-hal yang sering memicu anak-anak nakal, salah satunya adalah cekcok orang tua dan orang tua yang mendidik dengan cara yang tidak kompak. Yang tidak kompak yang seperti apa? Kadang ayahnya membolehkan, ibunya nggak membolehkan, dan sebaliknya. Ya, anak nangis, dihukum, malah ibunya ngeneng-ngeneng membawa es krim misalnya. Hal-hal seperti ini ya, yang sering membuat anak itu melihat orang tuanya saja tidak punya kekompakan, tidak punya langkah yang sama. Oke, mudah-mudahan ayahanda Mas Enzihan Aulia tetap bersabar, kita sama-sama bertumbuh menjadi orang tua, Kak Adi juga terus belajar, kita sama-sama belajar, dan berharap hanya pada ridho Allah, dari keikhlasan kita mendampingi mereka. Ya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Kak Adi. Boleh nggak satu kali lagi pertanyaan? Boleh. Ya, dari Ibunda Masitoh Karim. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan anak jika orang tua kehilangan kontrol saat marah? Ya, itu tadi. Silakan Kak Adi. Baik. Bunda Masitoh Karim, yang disampaikan ini kayaknya mewakili banyak orang tua ya, kita yang ada di sini. Kita orang tua hampir semuanya pasti pernah mengalami lepas kontrol. Ya, pernah mengalami lepas kontrol. Dan sebaik-baik orang tua itu yang memiliki sikap kesatria di depan anak-anaknya. Tapi jangan langsung. Jangan langsung. Nah, pengalaman saya dan kita semua kebanyakan sebagai orang tua di era sekarang itu pernah punya trauma. Trauma itu jangan selalu dilihat sebagai sesuatu masalah yang negatif dan sangat mengganggu ya. Trauma itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan trauma itu seringkali dibangun oleh toxic parenting. Pola-pola asuh orang tua kita dulu mendidik kita. Ya. Nah, ayah saya dulu mendidik saya dengan keras. Sehingga di awal-awal menjadi ayah baru, saya mendidik anak-anak saya cukup keras. Betul. Mohon maaf ayah bunda, Kak Adi dulu pernah sampai memukul anak yang nomor 2 itu. Dan saya yakin itu tidak akan pernah mungkin bisa dilupakan dia. Tetapi suatu saat saya datangi dia secara khusus, saya ajak ngobrol berdua, ya, dan dengan penuh perasaan saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ayah pernah hilaf. Dan ayah berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Ya. Dan alhamdulillah selama berpuluh-puluh tahun mereka melihat ada komitmen dari ayahnya untuk berubah. Jadi bunda, niatan bunda tadi bertanya itu saya yakin karena bunda ada perasaan bersalah dan perasaan itu harus diungkapkan. Kepada siapa? Yang tepat kepada dia pada saat yang tepat. Tunggu saat yang tepat itu saat dia bisa menerimanya. Jangan ketika ada masalah. Pada saat dia bahagia, atau mungkin undang dia secara khusus ngobrol berdua. Saya punya kebiasaan kalau ada hal-hal yang penting, saya panggil anak saya itu khusus berdua. Termasuk yang ragil kemarin yang sekarang sudah pergi dari rumah ke Gontor, keterimanya di Gontor Banyuwangi. Itu beberapa malam sebelumnya saya panggil di kamar saya ajak ngobrol berdua saja. Pertama saya bangga Pak menjadi ayah dia. Ini harus diungkapkan. Ayah sangat bangga ya menjadi ayah Mas Nabil. Ayah mohon maaf. Hal-hal ini ungkapkan supaya toksit-toksit itu bisa pelan-pelan terangkat dari hati anak-anak kita. Apalagi dia mau melakukan sebuah perjalanan panjang dalam perjuangan hidupnya setelah kita tidak ada pun, gitu ya. Lalu ungkapkan perasaan dan penyesalan kita, mohon maaf padanya. Peluk anak kita, ya, lalu doakan. Terakhir doakan.
mendoakan anak di depannya saat-saat tertentu itu menjadi penting, Bunda. Ya. Yang tidak mudah kadang-kadang bagi kita orang tua adalah ego kita. Masa orang tua minta maaf pada anaknya? Ya, memang harus begitu. Ya. Hanya orang-orang yang berbesar hati dan mengharap ampunan Allah saja yang ikhlas memberi maaf. Ya. Allah itu di dalam Al-Quran sampai cukup keras mengancam kita yang tidak mudah memberi maaf. Tentu saja meminta maaf adalah bagian yang lebih penting dari itu. Jadi begitu, Bunda dari Ananda Masyitoh Harim ya. Harim. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi penguat kita untuk terus berproses menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Tetap sabar, istiqomah, mendampingi mereka, dan anak-anak bangga kepada kita, kita pun bangga kepada mereka. Amin. Itu Bu Dwi dan Ayah Bunda sekalian. Baik. Iya, Kak Adi, terima kasih sekali sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda wali murid RA Raihan Bantul. Mungkin barangkali ada sesuatu nasihat untuk kami, Kak Adi mungkin? Ya, nasihat untuk Ayah Bunda berarti nasihat buat saya juga pasti ya. Ya, saya hanya melihat fenomena pandemi COVID ini bukan sesuatu yang terus-menerus harus kita sesali. Ini adalah cara Allah yang sangat indah, Ayah Bunda, mengingatkan kita bahwa ada fitrah kita sebagai orang tua. Fitrah kita sebagai ayah ibu, yang itu secara alami ditumbuhkan Allah ketika kita sudah mengingkatkan ikrar, membangun rumah tangga, dan siap menyongsong mereka. Ingat kembali niatan itu, sehingga saat-saat pandemi yang kadang-kadang kita disibukkan dengan aktivitas tambahan mendampingi anak-anak, karena biasanya mereka di sekolah, ini sebagai bagian dari amanah dan tugas penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan mendatangkan pahala buat kita. Tampaknya itu saja yang bisa Kak Adi bagi pada kesempatan ini. Bu Dwi dan Ayah Bunda semuanya, terima kasih sudah beberapa waktu ini memberi kesempatan Kak Adi untuk sama-sama belajar di forum parenting di Ar-Raihan ya. Terima kasih Kak Adi, jazakallah Terima kasih. Jazakallah khairan Kak Adi, kami ucapkan terima kasih yang kepada Kak Adi kita yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat buat kami semua. Amin, amin. Iya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Adi Itana.